klan Yao akan benar-benar musnah di episode berikutnya. Setelah terjebak dalam perangkap maut klan Hun, seluruh anggota klan Yao dipaksa menghadapi sosok yang bahkan kekuatannya mampu menghancurkan formasi penjaga mereka. Nihility Devouring Flame. Api surgawi peringkat kedua itu bahkan memanggil jutaan keturunan klan Yao untuk dijadikan korban demi menghancurkan pertahanan terakhir mereka. Namun saat semuanya hampir berakhir, leluhur pendiri klan Yao akhirnya bangkit. Fragmen jiwa seorang Doudi turun tangan untuk menyelamatkan keturunannya. Tapi apakah kemunculan leluhur pendiri mampu mengubah nasib klan Yao? Atau justru, inilah awal dari kehancuran salah satu klan kuno terbesar di dunia Douqi. Dan di tengah kekacauan tersebut, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa dirinya dan Yao Lao juga berada dalam bahaya besar. Inilah alur cerita Battle Through the Heavens Season 5, episode 208. Tak ada yang menyangka upacara pengobatan yang mempertemukan seluruh kekuatan besar justru berubah menjadi perangkap maut. Dalam sekejap, langit menghilang. Dan semua orang sadar mereka sudah tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Api hitam menutupi langit hingga cahaya matahari lenyap. Seluruh wilayah berubah gelap gulita. Yang lebih mengerikan, Douqi di tubuh setiap orang terus terkikis, seolah dilahap sesuatu yang tak kasat mata. Kepanikan langsung menyebar. Setelah melihat orang-orang yang mencoba kabur tewas seketika, semua orang sadar klan Hun memang datang untuk membantai seluruh pengunjung upacara pengobatan. Hati-hati, tempat ini dipenuhi serpihan Nihility Devouring Flame, bahkan Douqi tidak mampu menahannya. Xiaoyang segera melindungi Yao Lao dengan api surgawi. Melalui kemampuan matanya, ia melihat butiran api hitam memenuhi udara. Begitu menempel pada tubuh seseorang, api itu langsung melahap Douqi dari dalam. Bahkan pelindung Douqi justru menjadi santapan bagi api tersebut. Dunia ini sudah disegel. Klan Hun memang berniat memusnahkan semua orang. Yao Lao akhirnya memahami alasan klan Hun selama ini bersikap tenang. Mereka sengaja membiarkan aliansi Sky Mansion menyerang markas mereka karena target sebenarnya adalah klan Yao. Xiaoyan pun mengerti, dibanding membunuh dirinya, menghancurkan klan Yao jauh lebih penting bagi klan Hun. Kita tunggu kesempatan, begitu kekacauan terjadi, kita cari jalan keluar. Tak lama kemudian, Yao Dan memberi perintah. Seluruh anggota klan Yao, aktifkan formasi transformasi surga. Para tetua segera bergerak, pilar-pilar cahaya melesat dari seluruh gunung obat dan membentuk formasi kuno raksasa. Seluruh tanaman obat layu karena energinya diserap, sementara seluruh anggota klan Yao mengalirkan Douqi mereka ke dalam formasi. Tekanan yang luar biasa langsung memenuhi alam Yao. Bahkan Xiaoyan terkejut. Menurutnya, kekuatan formasi itu sudah sebanding dengan Douseng bintang 8. Yao Lao menjelaskan bahwa di dalam formasi itu terdapat jejak jiwa leluhur pendiri klan Yao, seorang Doudi yang pernah mendirikan klan tersebut. Namun Hun Huzi hanya tersenyum. Tua Nihility, hanya Anda yang mampu menghancurkan formasi ini. Lautan api hitam di langit segera bergolak. Dari dalamnya, muncul sosok manusia yang seluruh tubuhnya diselimuti api hitam. Kedua matanya menyerupai lubang hitam yang mampu melahap segalanya. Tatapan Xiaoyan langsung membeku. Nihility Devouring Flame. Inilah tubuh asli api surgawi peringkat kedua. Auranya bahkan melampaui Yao Dan. Nihility Devouring Flame menatap formasi di bawah sebelum menurunkan hujan api hitam yang terus mengikis pertahanannya. Klan Yao, menyerahlah, kalian masih berguna bagi klan Hun. Setiap tetes api yang jatuh membuat seluruh pegunungan kehilangan kehidupan. Namun Yao Dan tidak menyerah. Puluhan ribu pil membentuk langit. Atas nama seluruh pil, wahai leluhur pendiri, bangkitlah. Tak terhitung pil obat berubah menjadi energi murni dan memenuhi formasi. Yao Dan terus membentuk segel tangan sebelum kembali berteriak memanggil leluhurnya. Pusaran besar muncul di tengah formasi. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berjubah linen muncul perlahan. Tekanan kuno yang dipancarkannya membuat seluruh anggota klan Yao berlutut. Air mata para tetua langsung mengalir. Leluhur pendiri. Hanya dengan fragmen jiwa saja, tekanan yang dipancarkannya sudah membuat Xiaoyan kesulitan bernapas. Hun Huzi pun mulai waspada. Namun Nihility Devouring Flame tetap tenang. Yao Di, sayang sekali, yang tersisa darimu hanyalah sepotong jiwa. Yao Dan segera berlutut. Leluhur pendiri, lindungilah klan Yao. Perlahan,
Lelaki tua itu membuka matanya. Tatapannya menyapu seluruh klan Yao. Jadi, klan ini telah merosot sejauh ini. Dengan satu lambaian tangan, seluruh api hitam yang menggerogoti formasi langsung terpental. Melihat itu, Nihility Devouring Flame mengangkat jarinya. Langit dan bumi berguncang. Sebuah jari api hitam raksasa turun dari langit dan menghantam formasi. Namun leluhur pendiri memanggil sebuah kuali obat raksasa yang berhasil menahan serangan itu. Meski jari api hancur, sosok leluhur pendiri ikut memudar. Nihility Devouring Flame terus melancarkan serangan hingga retakan mulai memenuhi permukaan kuali. Melihat keadaan memburuk, seluruh anggota klan Yao kembali menyalurkan doki mereka. Kuali raksasa kembali kokoh, bahkan melesat menyerang Nihility Devouring Flame. Namun ia hanya berkata tenang. Kalian memiliki kekuatan klan Yao. Aku juga memilikinya. Tiba-tiba seluruh alam Yao berguncang. Api hitam bermunculan di luar formasi. Di dalamnya terdapat jutaan keturunan klan Yao yang terus meronta sebelum tubuh mereka hancur menjadi darah dan ditelan api. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Benar-benar kejam. Jutaan warga klan Yao dijadikan pengorbanan untuk memperkuat serangan. Melihat pembantaian itu, mata Yao Dan memerah. Klan Hun, mulai hari ini kita menjadi musuh yang tak akan pernah berdamai. Nihility Devouring Flame sama sekali tidak peduli. Seluruh darah jutaan korban dikumpulkan menjadi bola darah raksasa. Meledak. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang langit. Kuali obat hancur, sementara formasi penjaga mulai kehilangan kekuatannya. Di tengah formasi, leluhur pendiri hanya menghela napas. Bencana ini memang tidak dapat dihindari. Seketika ia berubah menjadi cahaya dan menghantam tubuh Nihility Devouring Flame. Untuk pertama kalinya, wajah Nihility Devouring Flame dipenuhi amarah. Hantu tua, lenyaplah untuk selamanya. Api hitam meledak, fragmen jiwa leluhur pendiri pun benar-benar musnah. Seluruh anggota klan Yao membeku, air mata Yao Dan mengalir tanpa sadar. Leluhur pendiri. Tak lama kemudian, krak! Formasi penjaga klan Yao yang bertahan sejak zaman kuno akhirnya hancur berkeping-keping. Pertahanan terakhir klan Yao pun runtuh. Titik-titik cahaya memenuhi langit, menerangi wajah-wajah yang dipenuhi keputusasaan. Meski telah mengerahkan seluruh kekuatan, mereka tetap gagal mengubah nasib. Xiaoyan diam-diam mulai mengumpulkan doki. Di sampingnya, Raja Naga Utara kembali muncul, sementara Yao Lao memandang langit dengan mata berkaca-kaca. Kalau nanti terjadi sesuatu, pergilah sendiri. Aliansi Sky Mansion masih membutuhkanmu. Dan kau juga masih harus menyelamatkan ayahmu. Xiaoyan hanya mengangguk. Guru, tenang saja. Di sisi lain, Yao Dan kembali berdiri. Seluruh anggota klan Yao, hari ini adalah hari penentuan. Kalau memang harus binasa, kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Serang! Seluruh anggota klan Yao mengerahkan kekuatan mereka. Ribuan serangan memenuhi langit dan menghantam Nihility Devouring Flame hingga tubuhnya terdorong mundur. Bahkan Hun Huzi ikut terkejut. Namun Nihility Devouring Flame segera menstabilkan tubuhnya. Klan Yao memang lebih kuat daripada klan Ling dan klan Xi. Tapi, takdir kalian tetap tidak akan berubah. Lautan api hitam kembali terbuka. Ribuan kepompong hitam menggantung di langit sebelum pecah bersamaan. Makhluk-makhluk berbalut api hitam berjatuhan dan langsung menyerbu seluruh gunung obat. Pembantaian kembali dimulai. Banyak anggota klan Yao tewas bahkan sebelum sempat melawan. Xiaoyan berhasil menangkap salah satu makhluk itu. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi bermata merah darah dan memiliki cakar tajam. Yao Lao langsung berseru. Makhluk ini bisa melahap daging sekaligus doki manusia. Gunung obat berubah menjadi lautan darah. Saat Yao Dan memeriksa salah satunya, wajahnya langsung berubah. Klan Tunling? Bukankah ras itu telah punah sejak zaman kuno? Hun Huzi tertawa pelan. Sekarang kau pasti mengerti mengapa klan Hun begitu bersikeras menghancurkan klan Yao. Yao Dan seolah memahami rahasia terbesar klan Hun. Dengan wajah pucat, ia segera membawa puluhan murid muda klan Yao ke belakang sebelum mengeluarkan perintah terakhir. Seluruh tetua klan Yao! Lakukan penghancuran diri. Hancurkan alam Yao. Kita boleh mati, tapi benih garis keturunan klan Yao harus tetap hidup. Tak seorang pun menolak.
Mereka rela mengorbankan nyawa demi masa depan klan. Sementara itu, Xiaoyan menggenggam lengan Yao Lao. Tatapannya berubah tajam. Sudah waktunya mereka bergerak.